Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas Mahir Perkasa di channel Rembuk Santuy. Ya, kalau kemarin yang sendirian Kak Wawan, sekarang saya yang sendirian. Ya sebenarnya nggak ada masalah, karena toh memang kami masih sama-sama sendiri kok, gitu kan. Jadi kalau masing-masing sendirian, udah biasa. Oke, kali ini kita mau berbicara tentang zona nyaman, gitu loh. Jadi banyak orang yang selalu berkata, ayo keluar dari zona nyaman, ayo kita pergi atau berhenti berada di zona nyaman. Tapi izinkan saya membicarakan atau ngebahas zona nyaman ini dengan cara yang sedikit berbeda. Pertanyaannya adalah, sebenarnya zona nyaman itu apa sih? Kenapa sih setiap kita harus pergi dari zona nyaman? Menurut saya ya, teman-teman berhak untuk tidak sependapat. Sebelum kita bahas zona nyaman, itu berbeda dengan aman. Kalau bagi saya secara pribadi, bahwa aman adalah suatu kondisi di mana tidak ada mara bahaya atau kondisi tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan. Itu definisi aman. Sedangkan definisi nyaman bagi saya adalah sesuatu yang membuat kita betah untuk berlama-lama, gitu loh. Jadi antara nyaman dan aman itu beda. Ketika aman adalah sesuatu yang membuat kita tidak dalam kondisi yang berbahaya, nyaman adalah kondisi yang membuat kita betah berlama-lama. Artinya antara aman dan nyaman ini beda, sangat beda sekali. Posisi yang tidak membuat kita dalam bahaya bisa jadi membuat kita tidak betah. Sebaliknya, hal-hal yang membuat kita betah berlama-lama bisa jadi penuh dengan mara bahaya. Artinya tempat yang nyaman belum tentu aman, dan tempat yang aman belum tentu nyaman. Nah, saya pengen membedakan itu dulu karena ini jadi penting. Bagi saya secara pribadi, untuk teman-teman sekalian, kita jangan pernah keluar dari zona nyaman, tapi keluarlah dari zona aman. Meskipun saya yakin nih yang dimaksud sama orang-orang di luar sana atau siapapun yang pernah membicarakan ini, maksud dari keluar dari zona nyaman adalah keluar dari zona aman. Kenapa demikian? Karena gini, kalau bagi saya, kita itu memang harus mencari posisi yang membuat kita betah berlama-lama, membuat kita nyaman dengan segala keunikan yang ada pada diri kita. Jadi kalau teman-teman udah dapetin posisi itu, jangan pernah beranjak kalau bagi saya. Tapi seringkali sebenarnya kita ini terjebak bukan di zona nyaman, tapi terjebak di zona aman. Sebut saja misalnya seorang, ini saya nggak maksud mendiskreditkan segala bentuk profesi orang, tapi misalnya nih, ada orang yang hobinya berpetualang. Nah, dia nyaman dengan segala bentuk petualangan, padahal petualangan itu penuh dengan mara bahaya. Tapi karena dia seorang PNS, sebuah karir yang sangat aman kan PNS, dia kemudian nggak mau tuh keluar dari zona aman itu. Dia nggak mau. Memang beberapa pekerjaan yang atau beberapa zona yang aman seringkali membuat nyaman, kan ada juga yang kayak gitu kan. Tapi yang paling penting adalah, ayo kita keluar dari zona aman, bukan keluar dari zona nyaman. Jadi gitu tuh. Saya nggak mau teman-teman kemudian gagal mendefinisikan antara aman dan nyaman. Malah sebaliknya, kalau teman-teman udah dapet zona nyaman, udah nih kita nyaman nih di satu tempat, silakan tetap di posisi itu. Karena itu passion teman-teman. Sekarang gini, aman adalah faktor eksternal. Yang ini aman, ini tergantung dari eksternalnya. Tapi nyaman adalah sesuatu yang kita tumbuhkan. Kalau sekarang saya misalnya nih, udah nyaman di sini, saya pergi ke tempat lain. Kemudian saya nyaman juga di situ. Apakah saya harus pindah-pindah? Enggak, karena nyaman adalah faktor dari dalam diri. Sedangkan aman, ini jangan sampai kita berada di zona aman terlalu lama. Apalagi ketika zona aman itu tidak membuat kita nyaman. Ayo cepat-cepat kita keluar nih dari zona aman. Karena zona aman tidak akan benar-benar bisa membuat kita berkembang. Toh kupu-kupu yang indah itu, yang teman-teman tahu bahwa kupu-kupu indah itu pada awalnya adalah ulat yang dia merangkak. Kemudian dia keluar dari zona amannya. Dia keluar dari zona amannya, berproses menjadi sebuah kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Artinya adalah segala sesuatu yang hasil besar atau segala sesuatu yang ingin kita kerjakan yang kemudian itu bisa membuat diri kita puas adalah sesuatu yang kita sudah putuskan untuk keluar dari zona aman. Jadi gitu teman-teman. Bagaimana kemudian hari ini kita melawan penguasa yang zolim, bagaimana kemudian hari ini kita melakukan kebaikan-kebaikan yang kontinu, itu adalah bagaimana ceritanya tentang kita keluar dari zona aman yang hari ini kita ada. Kan sebenarnya kita bisa aja rebahan di kosan dan segala macem gitu. Itu kan aman tuh, aman sekali sebenarnya. Dan kadang-kadang nyaman juga gitu. Nah tapi itu loh, posisi zona nyaman yang membuat kita aman yang sebenarnya kita harus keluar. Poin yang pengen saya tekankan adalah, ayo keluar dari zona aman ini gitu. Jangan sampai keamanan-keamanan membuat kita ternina-bobokkan. Padahal kita bisa menjadi sesuatu yang benar-benar kita bayangkan. Kita benar-benar bisa menjadi sesuatu yang kita ekspektasikan dengan keluar dari zona aman dan menempuh atau menobrak segala bentuk kemapanan yang ada hari ini. Toh hari ini kita sebagai anak muda, ciri-ciri anak muda yang pertama adalah semangat. Artinya saat semangat ini tidak
tidak ada dalam diri seorang pemuda, cabut saja gelar pemuda itu dari anak muda tersebut. Maka ayo sama-sama kita keluar dari zona aman ini. Kita dobrak segala bentuk yang hari ini mengekang pada diri kita. Toh dunia menanti kita untuk kita melakukan petualangannya. Dan dengan semua bentuk yang kita lakukan, ayo kita ciptakan zona nyaman kita, sehingga kita betah berlama-lama. Ayo kita nyaman dengan segala bentuk perjuangan yang kita lakukan hari ini, sehingga kita nggak mudah lelah, sehingga kita nggak mudah kendur semangatnya. Karena kita nyaman dengan segala bentuk kelelahan yang menimpa kita hari. Kita nyaman dengan segala bentuk mara bahaya yang hari ini ada pada diri kita, atau hari ini ada di sekeliling diri kita. Kita nyaman dengan itu semua. Maka pertahankan atau ciptakan zona nyaman kita, tapi keluar dari zona aman. Nah, mungkin itu ya. Nah, jadi teman-teman, berbicara tentang zona nyaman dan zona aman, yang sebenarnya banyak orang yang gagal membedakan antara zona aman dan zona nyaman, sehingga orang banyak menyuruh kita keluar dari zona nyaman. Bagi saya nggak salah. Toh sebenarnya mungkin ya, ini mungkin aja, setiap orang yang menyuruh kita keluar dari zona nyaman, yang dia maksud adalah keluar dari zona aman. Karena kan hari ini kita sebenarnya lebih diamankan daripada dinyamankan gitu loh. Jadi ya saya sih nggak nyalahin juga, karena toh itu sudah menjadi kebiasaan bagi orang kita gitu loh. Nyebut zona aman itu sebagai zona nyaman, ya nggak apa-apa juga. Teman-teman juga jangan kemudian setelah mendengar apa yang saya omongin membantah setiap orang yang ngomong zona nyaman. Enggak, zona aman. Ya enggak juga kan gitu. Tapi poinnya adalah bahwa kita jangan pernah mudah puas. Kita jangan pernah mudah berpuas diri dengan apa-apa yang kita capai hari ini. Padahal sebenarnya kita mampu melakukan lebih. Cuman karena kita takut, karena kita nggak siap dengan segala bentuk perubahan, kita berdiam diri dengan segala bentuk keamanan yang hari ini difasilitasi pada diri kita. Itulah juga yang menyebabkan bangsa ini sebenarnya nggak pernah keluar dari zona aman ini gitu. Nggak mau keluar. Kita udah ngerasa aman dengan segala apa yang kita milikin. Jadi ya kita diam diri aja. Nah, gimana caranya supaya kita bisa keluar dari zona aman? Bagi saya sederhana. Teman-teman harus punya jiwa petualang. Teman-teman harus menumbuhkan rasa keberanian dan rasa ingin tahu, sehingga nggak ada sesuatu yang benar-benar bisa membuat kita aman pada satu titik gitu loh. Karena saat kita menemukan titik di mana kita begitu aman, kita akan keluar. Karena kita nggak nyaman dengan segala bentuk keamanan, kita nggak nyaman gitu loh. Satu-satunya yang bisa membuat kita nyaman adalah gilanya sebuah petualangan, gilanya sebuah perlawanan-perlawanan. Itu yang harusnya membuat kita nyaman. Sehingga saat kita nyaman dengan segala bentuk petualangan, saat kita nyaman dengan segala bentuk bahaya, kita nggak akan pernah bisa bertahan di zona aman. Jadi pesan saya untuk semua yang menonton video ini, ayo jadi versi terbaik kita gitu loh. Dalam hal apapun, dalam versi seperti apapun, pokoknya jadilah diri kita yang terbaik. Karena gini, banyak orang yang sudah melakukan sesuatu tapi nggak puas. Artinya dia terbentur pada zona amannya. Saat kita melakukan sesuatu yang besar tapi kita nggak puas, ketahuilah itu tanda bahwa kita berada di zona aman dan kita nggak nyaman dengan zona itu. Jadi ayo move gitu, bergerak. Karena diam itu mematikan. Toh air yang kemudian tidak bergerak, tidak mengalir, ia akan menjadi air yang butak, air yang kotor gitu loh. Air yang tidak mengalir akan jadi air yang kotor. Ikan yang berhenti untuk berenang, dia akan tenggelam. Bayangin loh, ikan yang notabene hidup di air, saat dia berhenti berenang, dia tenggelam. Artinya adalah, ayo bergeraklah, karena diam itu mematikan. Karena ciri-ciri mati adalah diam. Dan saat jiwa kita ini masih di dalam tubuh, saat semangat kita masih ada, maka kita berhak dan kita harus terus bergerak. Jangan pernah mau diem. Maka kalau ada orang-orang yang selalu berusaha mendiamkan diri kita harus lawan. Karena kita nggak akan pernah mau diatur. Dalam artian kita nggak bisa disetir atau diseragamkan secara pemikiran. Karena kita nggak pernah benar-benar nyaman dengan segala bentuk keamanan yang hari ini seperti sedang dipaksakan pada diri kita. Jadi gitu ya, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selamat menjadi diri terbaik di versi teman-teman. Jangan mau dengar kata orang bahwa kita harus menjadi diri kita sekalipun kita dibenci. Karena bagi saya, saat kita berusaha menjadi sesuatu yang sebenarnya kita benci mati-matian dari diri kita, tapi kita lakukan itu demi mendapatkan teman, itu harganya terlalu mahal. Itu bukan menjadi diri sendiri supaya punya teman, itu harganya terlalu mahal sih bagi diri saya. Jadi tetaplah jadi diri teman-teman. Pasti tetap bakal ada yang suka, tetap bakal ada yang mau menemani diri teman-teman. Dan itu adalah sebenar-benarnya teman, saat dia bisa menerima segala bentuk karakter diri kita. Ingat ya, segala bentuk karakter, bukan segala bentuk keburukan. Karena teman yang baik menunjukkan keburukan, tapi dia menerima karakter kita seperti apa. Ya mungkin itu ya, mungkin sudah terlalu panjang lebar saya bahas tentang zona aman dan zona nyaman. Intinya, ayo keluar dari zona aman, ciptakan zona nyamanmu sendiri, dan jadilah versi terbaik dirimu.
Saya Dimas Mahir Perkasa, tetap di channel Rembuk Santuy. Jangan lupa like, share, and subscribe ketika memang dirasa bermanfaat. Kalau teman-teman merasa video ini nggak ada manfaatnya, teman-teman silahkan cek video yang lain yang pasti ada manfaatnya. Intinya tetap di subscribe, like, and share gitu ya. Oh ya, sekali lagi saya Dimas Mahir Perkasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.